Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ighfirli wa tub alayya wa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Amin Allahumma amin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah Masjid Darussalam, di pagi hari ini kita mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mungkin saja ada di antara kita yang pernah kita ketemu tahun lalu dengan bahasa Arab diterjemahkan oleh Ustaz Riza. Tadi saya tanya ada yang bisa terjemah, katanya pakai bahasa Indonesia aja. Jadi kalau saya bisa pakai bahasa Indonesia, tolong dimaklum, dari sana belajar bahasa sini belum maksimal bahasanya. Jadi yang ada dikeluarkan, kalau kehabisan bahasa dibantu dengan bahasa Arab. Alhamdulillah, kita semuanya sudah masuk hari yang kelima. Semestinya orang yang benar-benar beriman, orang yang benar-benar bertakwa, orang yang benar-benar menghitung jam dan hari dan minggu dan bulan dan tahun yang lewat dari usianya, mestinya dia benar-benar mengkontrol diri. Saya ini sudah menjalankan 4 hari di bulan puasa. Apakah hati saya masih sama kayak hari pertama, atau sudah ada perubahan? Sudah ada ketingkatan, sudah ada kemajuan dalam keimanan saya, ketakwaan saya, kebersihan jiwa, ketulusan hati. Kalau sama-sama aja tanggal 5 sama dengan tanggal 1, berarti masa depan kita berbahaya. Semestinya semakin panjang umur kita, semakin kurang usia kita di dunia ini, seharusnya semakin tambah ketakwaan kita, semakin tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi sekian banyak, cukup juga kesempatan untuk menunaikan ibadah yang mana tadinya ibadah kita biasa-biasa aja, tapi sama Allah Subhanahu wa taala dikasih kelebihan. Satu sunnah apabila dikerjakan di bulan Sya'ban dihitung sunnah, akan tetapi kalau dikerjakan di dalam bulan Ramadan jauh lebih baik daripada sunnah. Bahkan sunnah bisa dihitung dengan fardu. Fardu di Ramadan bisa dihitung dengan 70 fardu di bulan selain Ramadan. Ini hanya terdapat di bulan puasa. Maka marilah kita dengan kesungguhan melaksanakan ibadah sunnah maupun fardu di dalam bulan suci Ramadan. Saudara-saudaraku yang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 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 yang dirahmati oleh Allah Sub
Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk menang. Dalam istilah, untuk beruntung di akhirat dapat surga Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk celaka. Innallaha la yarda li ibadihi al-kufur. Sesungguhnya Allah tidak menerima, tidak menginginkan ada salah satu hambanya yang berkufur. Allah tidak sama sekali menginginkan salah satu hamba yang berkufur. Namun maka dari situ Allah Subhanahu wa taala berbagai cara, berbagai jalan, berbagai kesempatan, di semuanya memberi pintu seluas-luasnya untuk kita dapat di setiap langkah, di setiap jam, di setiap detik dapat kebaikan. Contoh, tadi sambian bangun tidur disunahkan ucap alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani, dapat pahala. Sambian setelah bangun tidur masuk kamar mandi pakai kaki kiri, baca doa, dapat pahala. Selesai dari kamar mandi berwudu, angkat kedua tangan ke langit dan berdoa, dapat pahala. Selesai itu salat 2 rakaat dan sambian doa, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu sambian bersahur dengan niat puasa, dapat pahala. Ikut sunnah Rasul dan lain-lainnya. Mau makan, bismillah, tangan kanan dari paling dekat, dapat pahala. Selesai makan, alhamdulillah, itu pun juga dapat pahala. Semua gerak-gerik kita, langkah kita ke kanan ke kiri, semuanya kalau benar-benar ikut ajaran Islam, benar-benar ikut tujuan atau catatannya sudah ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk dari Rasulullah SAW, semuanya kita ikuti, insyaallah usia kita 24 jam dalam sehari tidak lepas dengan ibadah. Masuk masjid, baru dari rumah menuju ke masjid, niatnya keluar hanya untuk salat. Salat saja yang keluarkan saya dari rumah. Rasulullah SAW pernah bersabda, man tawadda'a fi baitihi thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salah kana lahu bi kulli khutatin yakhtuha tumha anhu sayyi'ah wa turfa'u lahu darajatun fil jannah wa tuktabu lahu hasanah. Tidak ada seorang muslim yang di rumahnya sudah berwudu dan keluar dari rumahnya menuju ke masjid, dan dia keluar ke masjid hanya semata-mata Allah itu untuk salat, tidak ada urusan lain yang keluarkan dia dari rumahnya ke masjid, makalah bagi dia setiap langkah yang dilangkahi ke masjid, satu langkah dinaikkan 1 derajat di surga, dihapuskan 1 dosa, ditulis 1 kebaikan. Sambian tinggal dari sini 1 kilo, kira-kira berapa langkah dari rumah sampai sini? Anggaplah 1000 langkah. 1000 langkah berarti dari tadi sampai sekarang sambian sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala 1000 kebaikan, dihapus 1000 dosa. Itu tidak sedikit sebenarnya. Mana ada di dunia kita seperti itu. Berangkat mulai jam 6 pagi atau jam 8 pagi ke kantor, kerja keras susah payah, pulang jam 4. Itu berhasilannya berapa? Tidak ada 1 juta sehari. Tapi kalau kita hitung kebaikan-kebaikan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah buat umatnya, begitu luas dan begitu terlalu banyak. Bukan hanya itu, sudah sampai ke masjid sambian baca. Perjalanan ke masjid kalau dibaca beberapa ayat Al-Quran, maka setiap ayat dihitung sama dengan kamu menginfakkan 1 ekor unta. Qul huwallahu ahad, 4 ayat sama kayak 4 unta diinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ayat yang dibaca di jalan ke masjid, semakin banyak infak kamu sebagai unta di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah SAW pernah bersabda, ala yuhibbu ahadukum an yunfiqa naqatan fi sabilillah. Sahabatnya bertanya, siapa saja di antara kita yang setiap hari bisa berinfak unta ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, kalau kau keluar mau ke masjid, bacalah Al-Quran. Satu ayat di sisi Allah sama dengan satu infak seekor unta. Begitu banyak benar-benar bintu-bintu yang ada kesempatan masuk surga. Maka sungguh tidak bisa celaka umat Nabi Muhammad, sungguh bisa beruntung umat Nabi Muhammad SAW apabila semua langkah kita benar-benar dilangkahi dengan kesadaran, dengan benar-benar ikut arahan dari Nabi Muhammad SAW. Selesai itu sudah masuk masjid, niat i'tikaf, begitu banyak pahalanya. Menunggu salat, begitu juga pahalanya ada. Sampai isyraq ada lagi pahala. Coba di antara kita ini kalau mau berangkat umrah, apalagi di zaman sekarang ini, di zaman corona, bisa berangkat umrah? Nggak ada, semuanya ditutup. Tapi kita masih bisa. Kita ini jamaah Masjid Darussalam masih bisa. Setiap hari pulang ke rumah sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala sampean naik haji dan umrah, bukan hanya umrah aja. Loh, caranya gimana? Caranya gampang sekali, kata Rasulullah SAW. Man shalla subha fi jama'atin thumma qa'ada fi musallahu yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla ma kataballahu lahu illa raja'a ila baitihi bi thawabi hajjatin wa umrah tammah. Barang siapa di antara kalian wahai umatku yang salat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk menunggu isyraq, bertasbih, berzikir kepada Allah, hadir majlis ta'lim, pokoknya benar-benar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tidur. Iya toh? Maka yang kanan kiri kalau ketiduran dibangunin biar dapat pahala haji dan umrah. Jangan sampean sendiri yang punya pahala. Ingat kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian dia salat 2 rakaat atau lebih, maka dia akan pulang ke rumah sudah tercatat di amal sahifah beliau, di sahifah amal dia, umrah dan haji yang sempurna, dijamin sama Rasulullah sempurna. Umrah dan haji kalau sempurna berarti sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu setiap hari. Setiap hari kalau salat subuh berjamaah, duduk di masjid sampai isyraq, ingat kepada Allah, salat 2 rakaat, pulang ke rumah. Berarti selama bulan Ramadan sampean bisa menaikkan 30 kali umrah, 29 umrah, 29 haji. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, umratun fi Ramadan kahajjatin ma'ih. Melaksanakan umrah di bulan Ramadan sama dengan melaksanakan haji bersama saya. Jadi hari ini sampean hari Sabtu pulang ke rumah sudah dicatat benar-benar di sahifah kalian, di halaman amal kalian, berhaji dengan Nabi Muhammad SAW. Apabila kamu meyakinkan hadis tersebut dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW, yaitu duduk di masjid, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah sampai matahari terbit. Mana ada seperti itu? Jamaah sekalian, kalau kita mau berangkat umrah aja sudah harus kumpulin 20 juta paling sedikit, harus daftar, harus capek 14 hari ke sana ke sini. Itu belum tentu diterima sama Allah. Belum tahu kita sudah diterima apa tidak, sudah sampai Arab Saudi di sana. Tetapi sama Rasulullah dijamin sudah diterima apabila kau duduk di masjid setelah salat berjamaah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit. Nah, ini benar-benar jalan atau kesempatan-kesempatan yang diberi oleh Rasulullah SAW bagi kita umatnya, akan tetapi sedikit sekali yang melaksanakan. Nah, disinilah yang namanya taufik benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allahumma inna nas'aluka at-taufiqa lima tuhibbuhu wa tarda. Rasulullah SAW suatu hari pernah bersabda, bukan hanya itu,
Kita lanjut sebentar, nanti kita kembali. Selesai dari itu, sampean mau pulang, sebelum pulang cobalah di rumah. Kalau bisa di masjid alhamdulillah, kalau tidak di rumah. Bapak dan ibu, istri, suami sama anak kumpul, duduk sebentar, baca Al-Quran setengah juz aja, seperempat juz, enggak usah banyak. Zikir 100 kali subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, itu aja. Rasulullah SAW pernah bersabda, la ghadwatun fi sabilillahi aw rauhah khairum minad dunya wa ma fiha. Satu kali majlis ghadwah, ghadwah itu keberangkatan di pagi hari, rauhah di sore hari. Apabila satu pagi hari atau sore hari dijalani di jalan Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena Allah, itu jauh lebih baik daripada dunia seisinya. Yang namanya ghadwah, setelah matahari terbit duduk, entah kelompok seperti ini berzikir atau menuju pondok pesantren untuk belajar atau di masjid. Kalau tidak bisa, tidak ada sekarang kayak gini zaman Covid, silakan di rumah, suami istri sama anak, baca sedikit ayat Al-Quran, baca sedikit hadis, zikir sebentar, itu termasuk ghadwatun fi sabilillah. Itu jauh lebih baik daripada dunia seisinya. Belum hanya itu, sambian mau tidur, silahkan tidur dengan niat ibadah. Nawaitun nauma littaqawwi li ta'atillah. Saya tidur sebentar ya Allah, biar nanti malam saya bisa tahajud, biar saya tambah semangat lagi, biar saya benar-benar bisa beribadah lagi nanti malam. Tidurmu sekarang dihitung sama kayak ibadah, tapi dengan niat at-taqawwi ala ibadatillah, untuk memperkuatkan, untuk semangat, tambah lagi semangat, tambah lagi semangat. Apabila saya tidur sebentar, nanti bisa saya bangun tahajud. Habis itu salat zuhur berjamaah, sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, baca zikir, salat asar begitu juga, salat maghrib begitu juga, membagi-bagi rezekinya untuk takjil, buka bersama. Masya Allah. Sebenarnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku, siapapun dia, dari Yaman kah, dari Indonesia kah, dari Amerika kah, dari timur, dari barat, utara, selatan, hitam, putih, biru, warna badannya apa aja, selama dia ikut aku, percaya kepadaku, semua umatku akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah jaminan dari Rasulullah SAW. Illa man aba, kecuali kata orang Jawa yang enggang, tidak mau masuk surga. Sahabat langsung heran, emang ada ya Rasulullah orang diajak masuk surga nggak mau? Ada. Kata Rasulullah, ada. Loh, emang ada orang yang seperti itu yang benar-benar nggak waras, benar-benar nggak punya otak, sudah diajak masuk surga nggak mau? Iya ada. Siapa ya Rasulullah? Berikan kepada kita tahu. Rasulullah SAW bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, maka dia tidak mau masuk surga. Loh, di sini benar-benar kosakata Rasulullah lembut sekali. Coba kita mikirin sebentar aja. Kan di dunia ini ada dua kelompok, ada ahlul khair, ada ahlul syar. Ada bagian kanan, ada bagian kiri, jalur A, jalur B, ada surga, ada. Nah, Rasulullah SAW bilang, bersabda, yang taat kepadaku akan masuk surga, dan yang tidak taat kepadaku, bahasanya, menurut bahasa, kalau taat kepadaku masuk surga, kalau tidak taat kepadaku berarti masuk. Tapi Rasulullah enggak disebutkan. Hati beliau sallallahu alaihi wasallam enggak tega menyebut nama-nama sebelah kiri itu untuk umatnya. Namun Rasulullah apa yang dikatakan? Man ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku, dakhalal jannah, akan masuk surga, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, maka dia tidak akan mau masuk surga. Artinya apa? Mau masuk. Tapi Rasulullah enggak menyebutkan itu. Kenapa?
Karena Rasulullah benar-benar tidak terima ada di antara umatnya yang makan akan belok kiri, yang akan masuk di sebelah. Rasulullah nggak mau sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan benar-benar merasa hal sepele atau meremehkan kosa kata-kata kamu termasuk ahli kamu pasti nanti jangan sampai kayak gitu. Paling tidak ikutilah ajaran Rasulullah SAW. Semuanya akan masuk surga, dan yang tidak akan masuk surga gitu aja, tidak akan masuk surga, bukan disebutkan nama yang sebelah. Itu benar-benar ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang berani-berani katakan kau surga, kau berarti dia sudah beda ajaran sedikit. Rasulullah nggak pernah bilang gitu. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Aslinya apa ya Rasulullah? Artinya apa? Kesimpulan dari hadis tersebut apa? Karena saya sebagai nabi akhir zaman, umatku yang lemah lembut ini sebagai umat akhir zaman juga, usianya mereka sedikit, kesibukan mereka terlalu banyak, sama Allah dianugerahkan, dikasih berbagai pintu masuk surga. Mau lewat pintu puasa ada, pintu sedekah ada, pintu tahajud ada, pintu senyum ada, bantuan orang ada, sholat boleh, taklim boleh, mengajak orang kebaikan boleh. Semua pintu dibuka seluas-luasnya buat kamu, asal kamu ikuti ajaran Rasul. Itu aja, tidak usah ruwet. Sambian mau tasbih bisa masuk surga, sambian mau tahlil bisa masuk surga, sambian mau tahajud bisa masuk surga, mau apa aja, berbagi takjil bisa masuk surga, bantu orang untuk puasa bisa masuk surga, bantu janda-janda bisa masuk surga, bantu anak yatim ada surganya. Jadi kalau kita benar-benar hitung, tidak akan lepas, mulai tidur sampai tidur lagi, 24 jam aktivitas kita, dalam gerak-gerik kita, setiap bernafas, setiap melangkah, semuanya kalau kita ikuti ajaran dari Nabi Muhammad SAW, semua dicatat pahala. Jadi bagaimana ada orang yang benar-benar dikasih kesempatan seperti itu, tapi dia masih bisa celaka? Nggak ada. Maka bagi Rasulullah itu benar-benar tidak memungkinkan. Sudah dibuka seluas-luasnya ini, di berbagai cara untuk masuk surga, tapi ada aja ya orang yang nggak bisa lihat jalan ini. Sampai Rasulullah pernah bilang, ajibtu, saya rasa heran, min unasin yuqaduna ilal jannati bis salasil. Mereka itu ditarik-tarik ke surga dengan rantai-rantai. Tidak cukup diajak, dia masih enggan, masih nggak mau masuk surga. Maka dibaksa sama teman-temannya, ditarik pakai rantai-rantai untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan orang yang seperti itu tidak ada di Masjid Darussalam dan sekitarnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beberapa pintu yang benar-benar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk surga. Jangan lalai sama keluarga. Sambian bisa bangun tahajud, sambian bisa salat duha, sambian bisa isyraq, sambian bisa berjamaah, bisa ngaji, bisa ikut majelis ta'lim. Tapi keluarga kamu nggak pernah pedulikan, ya sama aja. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semuanya di antara kalian punya tanggung jawab, dan setiap mempunyai tanggung jawab itu akan ditanya besok di hari kiamat, dipertanya tanggung jawabnya untuk rakyatnya. Suami punya tanggung jawab atas istri dan anak. Kamu belum punya istri, belum punya anak, punya tanggung jawab atas mata, telinga, hati, tangan, kaki. Itu semuanya diminta. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Telinga, mata, hati, semuanya besok diminta tanggung jawab. Dipertanyakan, matamu aku kasih gratis, bisa lihat ke kanan ke kiri, tambah Anda berusaha, tidak usah kemana-mana.
Coba kalau lihat tetangga kamu, sejak dia lahir nggak bisa melihat, tapi kamu bisa melihat gratis 24 jam. Apa gunanya mata kamu? Pernah ngaji Al-Quran? Enggak. Pernah pergi ke masjid? Tidak. Pernah pandang orang saleh? Tidak. Pernah gini? Tidak. Apa gunanya kamu punya mata? Telinga kamu saya beri untuk mendengar atau menerima berita-berita yang terbaik, yaitu Al-Quran, hadis dan ibadah dan selain-lainnya. Apa gunanya kamu punya telinga? Saya punya telinga untuk pakai kacamata atau masker. Ya, Masya Allah. Bukan hanya itu aja gunanya telinga. Guna telinga itu benar-benar untuk beribadah. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mulai hari ini. Sudah kelewatan 4 hari. Ini hari yang kelima. Bulan Ramadan adalah benar-benar kesempatan untuk segala kebaikan. Mau meningkat ibadah, mau meningkat ketakwaan, mau meningkat cahaya yang ada di hati, rauhani, semuanya, ketulusan, kejujuran, amanah, semuanya mau ditingkatkan. Inilah labangannya, inilah musimnya. Semuanya dimudahkan sama Allah. Mau percaya? Silahkan baca hadis Rasulullah SAW. Idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jinan wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin wa nada munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsid. Apabila Ramadan sudah mau masuk, semua pintu surga akan dibuka sama Allah seluas-luasnya. Semua pintu neraka akan ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Dan semua iblis, setan, jin yang bisa ganggu manusia sama Allah diikat biar tidak ganggu lagi. Hanya itu aja. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan sebuah malaikat untuk memanggil, wahai orang yang benar-benar suka kebaikan, inilah tujuannya, inilah bulannya, inilah musimnya, marilah kamu ke sini. Wahai orang-orang yang suka selama 11 bulan buruknya hidupnya, Masya Allah bermacam-macam dosanya di bulan ini, tolonglah jaga kehormatan bulan ini, paling tidak berhenti selama 1 bulan. Ya baghiyal khair wa ya baghiyasy syarri aqsir, berhenti, cukup. 11 bulan berdosa sudah cukup. Bulan ini benar-benar diambil kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, dengan hati yang tulus, hati yang rauhani. Ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan bagi kita ini umat Nabi Muhammad tidak bisa sahur, tidak bisa tahajud, tidak bisa Al-Quran, tidak bisa kanan, tidak bisa kiri. Alasannya apa? Diganggu sama setan. Setannya udah nggak ada. Biasanya orang bilang gitu ya, inilah kalau gara-gara setan saya bisa dosa. Setan sudah nggak ada. Tinggal kamu sama nafsu kamu, hawa kamu. Allah mau lihat. Selama ini pasti punya alasan. Ini kan gara-gara setan. Setan kan pernah bilang, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, dan saya akan tunggu mereka di jalanmu yang lurus. Saya akan mengganggu mereka. Saya akan datang dari kanan kiri depan belakang mereka. Pokoknya selama saya masih hidup, selama nyawa mereka masih ada, saya tidak pernah berhenti untuk menggoda mereka. Itu kan memang janji dari setan. Tapi sama Allah diikat selama bulan Ramadan. Allah mau lihat kita ini sebagai umat Nabi Muhammad benar-benar bisa melawan hawa nafsu apa tidak. Kalau melawan syaitan memang agak susah, maka di situ disunahkan a'udzu billahi minasyaitan. Hanya Allah yang bisa bantu kita supaya kita bisa dapat lindungan dari syaitan. Tapi kalau hawa nafsu itu adalah di genggaman kamu sendiri. Maka kalau kamu benar-benar berhasil melawan hawa nafsu, sudah benar-benar memegang nafsunya di tangan, jadi tidak bisa dimainkan lagi dengan nafsu, tidak bisa dimainkan lagi sama hawa, kamu sudah benar-benar berhasil menuju langkah pertama di jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Inilah sirat mereka, inilah jalan mereka yang mana yang sudah dianugerah sama Allah. Hawa nafsu dan nafsu mereka, kemauan, keinginan, semuanya pada genggaman mereka.
Mereka sendiri yang ngatur, bukan diatur oleh nafsu, bukan diatur oleh hawa nafsu. Coba sekarang, sampean ingin tidur, langsung tidur, berarti ikut hawa nafsu. Dilawan sebentar. Antara subuh sampai isyraq tidak lama, hanya 40 menit. Paling tidak 1 jam. Masa dalam 1 jam sampean tidak bisa lawan nafsu? Dalam 1 jam sampean kalah sama hawa? Kapan sih bisa kamu menang melawan nafsu, menang melawan hawa? Qala Allah fil Quran, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan barang siapa yang takut, di situ ada keagungan Tuhan di hatinya. Makhafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia telah melarang nafsunya untuk mengikuti hawanya, dan dia berhasil melawan dia punya hawa nafsu, maka bagi dia di hari kiamat esok akan diberi sama Allah jannah. Akan tetapi kalau tidak bisa melawan hawa nafsu, diusir sama hawa, ditawan sama hawa nafsu, dia jadi budak nafsunya sendiri. Disuruh kanan dia ikut kanan, suruh tidur sekarang dia mau tidur sekarang, suruh keluar dari rumah keluar, suruh pergi bersama fulan pergi sama fulan. Tidak pernah pakai hitung-hitungan itu baik apa tidak. Maka orang itu tidak pantas menjadi seorang ayah, tidak pantas menjadi seorang tanggung jawab kalau dia sendiri belum bisa tanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita benar-benar dalam bulan ini mengambil kesimpulan. Buatlah target, buatlah jadwal. Setiap hari saya harus baca Al-Quran sekian untuk memperbaiki diri. Setiap hari harus zikir sekian untuk mencucikan jiwa. Setiap hari harus salat jamaah di masjid, di saf awal kalau bisa. Benar-benar jaga takbiratul ihram. Setiap hari saya harus bersedekah. Sedekah nggak usah pakai uang kalau nggak punya. Maka di bulan Ramadan kita sama sesama muslimin diminta sama Rasulullah untuk berbagi sedekah. Karena sallallahu alaihi wasallam ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Paling kelihatannya dermawan Rasulullah di bulan Ramadan. Lagi-lagi dermawan apabila sudah ketemu sama Jibril. Karena kedermawan Rasulullah meningkat kalau sudah ketemu sama Jibril. Kenapa ya Rasulullah kita harus dermawan di bulan suci Ramadan? Karena menurut Rasulullah banyak antara umat Islam kalau datang bulan Ramadan benar-benar dia sibuk dengan ibadah. Dia tidak kejar lagi kerja, dia tidak mau ke kantor lagi, dia benar-benar mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mau habiskan 24 jam 30 hari 29 hari Ramadan hanya untuk beribadah kepada Allah. Dia nggak ada kesempatan lagi nyari duit, dia nggak ada kesempatan lagi nyari nafkah. Maka di sini kita diminta sedekah, diminta berbagi-bagi rezeki. Siapa tahu di antara kita ada yang tidak berangkat kantor, ada yang mau libur, tapi dia masih kebutuhan dana untuk menafkahkan keluarganya. Maka di sini disunahkan sedekah. Kalau sekarang saya kira nggak sunahkan sedekah lagi. Kenapa? Karena bulan Ramadan diambil sama umat Nabi Muhammad semuanya kesempatan dalam kerja. Bulan Ramadan malah tingkat ke kerja kita. Biasanya berangkat cuma 1 kali, sekarang sudah 2 kali. Biasanya bisnis satu macam, sekarang bulan Ramadan bermacam-macam bisnis. Berarti mau disedekahkan kemana kita? Orang yang sekitar kita semuanya sudah nggak perlu sedekah, sudah malah tambah lagi kerjanya. Dulu disunahkan sedekah karena banyak sekali umat Nabi Muhammad, khususnya para sahabat, fokus pada ibadah mereka. Tidak ada waktunya untuk mencari rezeki buat nafkah diri, maka disunahkan. Man fattara sa'iman, ayo ajak temanmu untuk buka berpuasa karena dia nggak punya buka puasa di rumah. Ajak temanmu untuk buka bersama, bukbur, buka bersama, takjil segalanya. Man fattara sa'iman falahu mithlu ajrihi, man fattara sa'iman kana kama ataqa raqabah, man fattara sa'iman ataqahu Allah minan nar, sampai terakhir semuanya hadis yang kita sudah belajari. Itu semuanya karena dulu memang begitulah kejadian. Sebagian tetap kerja, sebagian banyak di antara umat Islam kalau Ramadan masuk libur semuanya. Semuanya libur kerja, kantor libur, semuanya libur, hanya ibadah. Maka marilah kita ambil kesempatan dalam Ramadan
membuat jadwal, saya harus berbanyak sedekah, saya harus berbanyak zikir, saya harus, tapi jangan lihat banyaknya ya, benar dijaga kualitasnya juga. Jangan dilihat banyaknya berapa. Saya khatam 7 kali Quran, bagus banget, bagus, benar-benar bagus, tapi kualitas membaca Al-Quran kamu meningkat, tambah apa tidak? Setiap kali kamu baca Al-Quran pernah nangis apa tidak? Menyentuh hati apa tidak? Perbaiki akhlak apa tidak? Ada keberubahan di hati apa tidak? Itu juga harus diperhitungkan juga. Itu juga harus diberhati-hati. Kalau saya hanya baca Al-Quran, di bulan lain saya juga bisa baca Al-Quran. Memang benar, bulan Ramadan disunahkan ditambah lagi. Boleh, diminta, disunahkan, lebih bagus. Tapi juga bukan artinya dilalaikan tafakkur, tadabbur dalam Al-Quran. Ayo kita ambil kesempatan dalam Ramadan. Bulan ini, tahun ini sudah lewat 25 hari. Jangan disiakan 24 hari lagi. Hanya 24 hari aja, tidak akan diulang lagi. Wallahu alam tahun depan kita masih ada apa tidak. Wallahu alam umur kita masih panjang apa tidak. Wallahu alam sehat kita masih sehat apa tidak. Masih bisa puasa apa tidak. Ayo kesempatan sekarang. Ini termasuk, ini sendiri sudah anugerah luar biasa. Allah memanjangkan umur kita sampai hari yang kelima dalam Ramadan. Itu sendiri sudah, kalau kita terima kasih bertahun-tahun tidak cukup. Berapa banyak di antara kita, teman kita, saudara kita, bapak, ayah, ibu, tetangga, anak, keponakan, yang mereka tidak pernah bayangkan aja bahwa Ramadan ini mereka tidak bersama kita, tapi kenyataan sudah tidak bersama kita. Tidak dikasih kesempatan lagi sama Allah untuk puasa, tidak dikasih kesempatan sama Allah untuk berjamaah di Masjid As-Salam lagi. Kamu aja yang dipilih sama Allah, kamu aja yang diperpanjangkan umurnya, diperpanjangkan usianya sampai sekarang. Jangan disia-siakan, jangan dilewatkan Ramadan ini sama dengan Ramadan yang kemarin, hari ini sama kayak kemarin. Tidak, rugi. Kalau hari ini sama kayak kemarin, rugi. Kalau hari ini lebih buruk daripada kemarin, kamu celaka, kata Rasulullah SAW. Jadi orang iman, orang yang bertakwa, seharusnya paling tidak hari ini ada ketingkatan daripada hari kemarin. Kalau bukan lebih jauh, kalau bukan lebih baik, paling tidak sama. Jangan sampai kalah. Kemarin kamu baca salawat banyak, hari ini nggak ada salawat. Kemarin kamu bersedekah, hari ini nggak ada sedekah. Kenapa mundur? Seharusnya usia kamu ini maju, amal kamu juga maju, takwaan kamu juga maju, semuanya ikut maju. Semakin dewasa semakin banyak, bukan semakin dewasa semakin kurang. Karena semakin dewasa semakin dekat. Inilah perjalanan kita dari sini sampai terminal terakhir di sini. Semakin kita maju kan semakin tambah apa kurang umur kita? Kurang. 40 sudah kurang, 50 sudah kurang, 60 hampir, 70 jatuh. Selesai. Terminal terakhir, jemputan terakhir, silahkan turun. Karena ada yang lain yang mau numbang, ada yang lain yang mau naik, ada yang lain yang mau lahir. Kamu sudah diberi kesempatan sekian tahun, cukup. Kita udah uji kamu dalam sekian tahun, perbuatan kamu ya hanya itu-itu aja. Maka harus diperhatikan 24 jam kita, 60 detik kita, 60 menit kita. Itulah usia kita, itulah hidup kita. Entah itu menit atau detik atau jam atau harian atau mingguan atau bulanan atau tahunan. Ini yang dinamakan umur manusia. Jangan disia-siakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mau panjang lebar, kayaknya sudah waktu isyraq. Biasanya jam berapa isyraq? Setengah? Saya tidak biasa pakai bahasa Indonesia sebanyak itu kan. Kosakata saya juga sedikit, kayaknya udah mulai habis. Jadi sekian cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup, kalau ada yang mau tanya jawab silahkan, kalau tidak kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.